Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital. Tabi pun. Selamat datang di I'm Fine, informasi mengenai frekuensi radio dan infrastruktur digital. Persembahan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung. Kali ini bersama saya Muhammad Takdir. 2 episode sebelumnya, sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital, saya selaku pemateri. Kali ini saya menjadi host. Sekelik frekuensi yang hadir pada pagi hari ini, pada episode ketiga, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio akan mengangkat tema Transformasi Balai Monitor Lampung. Namun sesungguhnya judulnya ini boleh jadi atau bisa saja sebenarnya menjadi transformasi Balai Monitor untuk seluruh Indonesia. Nah, sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital yang saya cintai, untuk membahas lebih jauh terkait masalah transformasi ini, maka di tengah saya telah hadir Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik menemani saya membahas terkait dengan ini. Dari sudut paling kanan sana ada Mas Toro, selaku Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung. Terus di samping kanan saya ada Mbak Vina yang cantik, selaku Ketua Tim Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi Balai Monitor Kelas 2 Lampung. Di samping kiri saya ada dua Mas dan Kang yang gagah-gagah, Mas Cicin selaku Ketua Tim Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, dan yang terakhir Kang Budi selaku Ketua Tim Kualitas Jaringan Infrastruktur Digital Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung. Nah, kita sapa dulu, gimana kabar Mas dan Mbak sekalian? Alhamdulillah. Nah, sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital yang kami cintai, kami banggakan, selama ini atau beberapa waktu terakhir ini, atau tepatnya di akhir tahun 2024 kemarin, kita pemerintahan Indonesia ini terjadi pergantian atau perpindahan ya dari pemimpin sebelumnya, presiden kita ke presiden yang baru. Saat ini presiden kita itu sebagaimana kita ketahui semua, Bapak Prabowo Subianto, dan wakil presidennya adalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, sebagaimana dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya, bahwa setiap pemerintahan baru pastinya akan ada terjadi apakah itu perubahan, penambahan dan lain-lain terkait dengan lembaga maupun kementerian yang ada di Indonesia tentunya. Nah, demikian pula halnya dengan di pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ini, khususnya di kabinet yang dibentuk oleh beliau, Kabinet Merah Putih, ada 48 kementerian yang ada di Indonesia saat ini. Nah, dari 48 kementerian tersebut, sebagaimana saya katakan tadi, ada kementerian yang mungkin baru, ada yang di-merger, ada yang dipisahkan, dan itu adalah kebijakan hak prerogatif daripada presiden untuk membentuknya. Nah, demikian pula di kementerian kami. Kalau tadinya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk Lampung ini dan yang lainnya berada di Kementerian Kominfo sebagaimana sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital ketahui, atau yang disingkat dengan Kominfo, saat ini itu kementeriannya berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, demikian pula dengan Direktorat Jenderal yang membawahi kami atau Eselon 1 yang membawahi Balai Monitor, itu juga berubah nama menjadi yang tadinya sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital ketahui adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, kini berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Nah, untuk membahas lebih lanjut, lebih mendalam bagaimana perubahan-perubahan itu termasuk atau lebih khususnya di
unit pelaksana teknis balai monitor kelas 1 maupun balai monitor kelas 2 yang ada di Indonesia, maka ya kita akan membahas bersama dengan Kasubag maupun ketua tim yang ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya serahkan dulu ke Kasubag Tata Usaha Mas Toro untuk menyampaikan terkait dengan perubahan, apa yang mendasari perubahan-perubahan itu. Mungkin ada keputusan, apakah itu keputusan presiden, peraturan pemerintah yang mengatur sehingga nama-nama yang kita kenal saat ini itu terjadi perubahan. Silakan Mas Toro. Siap, terima kasih Pak. Mengenai perubahan nomenklatur memang berdasarkan peraturan presiden nomor 140 tahun 2024 pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Di situ menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, serta berdasarkan peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berubah menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Nah, untuk Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital itu ada beberapa turunan yang ada di bawahnya, Pak. Jadi salah satunya ada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital, Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital, serta Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Sehubungan dengan penamaan dari unit pelaksana teknis Balai dan Lokal Monitor Spektrum Frekuensi Radio berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital dengan kewenangan melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, pemenuhan standarisasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital, telekomunikasi khusus, dan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital yang tertib, efisien, dan bebas dari intervensi. Baik, jadi seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital terjadi perubahan nomenklatur dari kantor pusat, dari kementerian kami, direktorat kami sampai dengan di UPT, Balai Monitor. Jadi seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital harus tahu ketika berkomunikasi dengan kami, nama kami sudah berganti nama. Yang tadinya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Lampung itu berubah nama menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Provinsi Lampung. Kurang lebih begitu, ya Mbak ya. Nah, demikian pula dengan tim kerja di Balai Monitor tadi sudah disampaikan, itu terjadi perubahan juga. Jadi yang tadinya hanya 3 tim kerja, ini juga tetap 3 tim kerja, cuma namanya berubah. Jadi saat ini kita kenal dengan nama Tim Kerja Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi. Tadi ketua timnya adalah Mbak Vina. Nah, demikian pula dengan Tim Kerja Sarana dan Prasarana Monitoring dan Layanan. Ketua timnya adalah Mas Cicin. Dan yang terakhir ada Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital. Nah, demikian seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital. Selanjutnya mungkin kita akan bercerita terkait dengan tugas dan fungsi daripada masing-masing tim kerja. Kita mulai dulu dari tim kerja monitoring dan penertiban. Yang tadinya ini 2 tim, ini ada 2 tim di dalamnya menjadi 1. Silakan Mbak Pina disampaikan apa yang menjadi tugas, kewenangan, tanggung jawab daripada tim Anda. Silakan. Terima kasih Pak. Iya Pak, dengan adanya perubahan dari level kementerian, ditjen, direktorat sampai memang kita juga menyesuaikan karena ada tambahan tusi-tusi itu Pak. Terus untuk efektivitas juga. Jadi memang selama ini tim
monitoring itu sendiri hanya tusi kegiatan monitoring dan penertiban juga ada sendiri. Jadi biar lebih efektif ketika ada pelanggaran memang langsung ditindaklanjutin ketika monitoring. Jadi tidak lagi dibawa pulang baru ditindaklanjut oleh tim satunya. Nah, ini jadinya tim monitoring dan penertiban, disingkat Montip. Seperti namanya, yang dimonitoring dan ditertibkan itu Pak, spektrum frekuensi radio dan alat dan perangkat telekomunikasi. Untuk tusi-tusi yang lama itu kita melakukan pemantauan semua frekuensi dari HF, VHF, UHF. Kemudian juga kita melakukan pengukuran. Kalau pemantauan itu masih observasi Pak, umum gitu di satu titik yang ramai. Tapi kalau pengukuran kita udah lebih spesifik parameter yang kita ukur. Nah itu kemudian ada juga inspeksi. Ini lagi kita datang ke stasiun ininya. Kemudian ada juga yang semula dilakukan di tim penertiban Pak, ada kegiatan penanganan gangguan. Kemudian tindak lanjut tadi penertiban kalau ada pelanggaran. Kemudian di yang baru ini karena Ditjen kita mix, ada tusi dari Ditjen sebelumnya yang mengawasi tentang Telsus. Jadi kita juga ikut untuk mengawasi izin telekomunikasi khusus. Nah, kemudian inspeksi untuk di Montip hanya satu penambahan yang baru itu Pak, yang Telsus. Cuman tadi ada kerjaan dua tim jadi satu. Mungkin itu. Baik, seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital, tugas dan fungsi daripada tim monitoring dan penertiban ini menjadi satu. Dan ada beberapa tambahan pekerjaan ya. Jadi kalau selama ini misalnya kegiatan penertiban itu dilakukan di tim lain, saat ini pada saat timnya Mbak Vina melakukan apakah itu pengukuran, penanganan gangguan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya, dan di tempat tersebut ditemukan ada pelanggaran penggunaan frekuensi radio, maka pada kegiatan tersebut sudah langsung diadakan atau dilakukan tindakan. Tindakannya itu dapat berupa tindakan administrasi, apakah itu penghentian aktivitas, penyegelan alat di tempat, ataupun pengamanan alat perangkat telekomunikasi yang digunakan. Sehingga pada kegiatan itu sanksi administrasi sudah bisa langsung diterapkan. Sanksi administrasi ini seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital itu dapat berupa sanksi denda. Ya, itu bisa langsung diterapkan di lapangan. Sehingga kami berharap seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital ya jangan melakukan pelanggaran terhadap penggunaan frekuensi radio. Nah, selanjutnya mungkin kita beralih ke tim kerja sarana prasarana monitoring dan layanan. Ini juga banyak bersinggungan dengan seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital. Kita melihat apa menjadi tugas dan fungsi daripada Mas Cijen. Silakan Mas. Baik Pak Kabamon, terima kasih. Dapat kami jelaskan ke seklik frekuensi Pak Kabamon bahwa terkait dengan perubahan nomenklatur di kementerian dari yang tadinya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, itu juga berdampak kepada unit kerja terkecil khususnya di Balmon Lampung Pak. Itu kaitannya dengan tim kerja kami Pak, yang tadinya tim kerja Piskopi, pemeliharaan infrastruktur, spektrum frekuensi radio dan konsultasi publik, itu berubah menjadi tim kerja sarana prasarana monitoring dan layanan. Adapun terkait dengan tusinya itu ada 6 Pak, 6 tusi yang ini juga langsung berkaitan dengan mungkin pengguna frekuensi atau seklik frekuensi yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Itu yang pertama dan yang utama Pak, pelayanan kami kaitannya dengan perizinan, yaitu asistensi dan konsultasi. Mungkin bagi seklik frekuensi yang ingin menggunakan spektrum frekuensi radio dapat mengurus izinnya di Balmon Lampung di bagian pelayanan Pak. Kemudian yang berikutnya adalah penanganan piutang. Maksudnya ini Pak, bahwa sekret frekuensi yang punya izin itu berkewajiban untuk membayar BHP, biaya hak penggunaan frekuensi ke negara Pak, ke rekening negara. Itu diantaranya Pak, memang tidak terlalu banyak, itu ada beberapa pengguna frekuensi yang masih menunggak Pak.
Dan ini kewajiban kami, menjadi tugas fungsi kami untuk melakukan pencegahan dan menyelesaikan piutang ke negara ini, Pak. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pelayanan kami terhadap masyarakat, khususnya para pengguna frekuensi orari, Pak, amatir radio, penggiat amatir radio, dan pengguna frekuensi khususnya yang para nelayan yang menggunakan frekuensi, Pak. Ini kewajiban kami untuk memberikan pelayanan. Bentuknya apa? Berupa bimbingan teknis MOTS, Pak, monitoring on the spot, yang kami laksanakan di pelabuhan-pelabuhan di Lampung, Pak. Sementara ini baru 3 pelabuhan, Pak. Di antaranya di Lempasing, Pelabuhan Lempasing, kemudian Pelabuhan Maringgai, kemudian yang terakhir Pelabuhan Perikanan di Kota Agung. Nah, tugas fungsi berikutnya dari tim kami, Pak, tim SPML itu adalah sosialisasi, Pak. Sosialisasi ini bentuknya adalah bisa offline atau online, yang sebagai media bagi kami untuk menyampaikan informasi, terutama regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Kemudian tugas fungsi kami yang terakhir adalah untuk memetakan, Pak, sejauh mana masyarakat ini puas terhadap kinerja Balmon Lampung, dari segi kepuasan dan dari segi integritasnya. Itu berupa pelaksanaan survei IKM, indeks kepuasan masyarakat, dan IIPP, indeks integritas pelayanan publik. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, Sekelik Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital, jadi tugas daripada sarana prasarana monitoring dan layanan ini tidak jauh berbeda ya dengan tugas-tugas sebelumnya. Cuma kami perlu tambahkan bahwa begitu kami sangat konsentrasi melayani masyarakat Provinsi Lampung, sehingga kantor layanan kami baik yang ada di Balai Monitor Kelas 2 Lampung juga ada di luar sana ya. Jadi ada Maritim on the Spot MOTS. Jadi ini juga melayani masyarakat bagaimana supaya tidak jauh-jauh datang melakukan pengurusan terhadap perizinan yang dimiliki ini, terutama para nelayan-nelayan. Nah, dari layanan yang kami sampaikan kami suguhkan ke masyarakat Provinsi Lampung itu nantinya akan dilakukan penilaian. Penilaian itu dalam bentuk survei. Jadi jika Sekelik Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital ketika dilayani oleh rekan-rekan kami dari Balai Monitor Kelas 2 Lampung, mungkin ada intimidasi atau ada perlakuan-perlakuan yang kurang bagus, silahkan disampaikan pada saat survei itu kami lakukan. Tapi insya Allah kami akan berbuat yang terbaik bagi masyarakat Lampung tentunya. Nah, Sekelik Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital yang saya banggakan dan saya cintai, selanjutnya kita akan mendengar tugas dan fungsi daripada tim kerja ini, tim kerja baru ini, Sekelik Frekuensi Radio Infrastruktur Digital yang kami cintai, bahwa ini adalah tim kerja baru. Jadi tim kerja baru ini namanya Kualitas Layanan Infrastruktur Digital. Ya, di kami juga ini adalah pekerjaan baru. Jadi mungkin ada terkait dengan alat-alat yang kami gunakan, itu juga alat yang baru kami operasikan, gunakan di sini. Yang intinya adalah kami berharap layanan infrastruktur digital atau infrastruktur digital di Provinsi Lampung ini semua merata ya. Kita dengarkan apa yang menjadi tugas fungsi daripada tim kerja kualitas layanan. Silakan Kang Budi. Terima kasih Bapak Kabalmon atas waktu yang diberikan. Selamat pagi untuk para narasumber dan Sekelik Frekuensi dan Infradig yang ada di Provinsi Lampung khususnya dan seluruh Indonesia. Kalau berbicara tentang kualitas layanan infradig atau infrastruktur digital, ini merupakan hal yang menarik. Kenapa menarik? Itu pertama karena berkaitan dengan mayoritas pengguna frekuensi. Seperti diketahui bahwa di Indonesia pengguna terbesar adalah pengguna frekuensi seluler. Dan itu nanti akan berkaitan sekali dengan tugas fungsi dari tim kerja kami, yaitu tim kerja kualitas layanan infrastruktur digital. Mohon izin Bapak, memang sebelumnya kualitas infradig ini ada di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Perangkat Pos Informatika yang ada di
Kominfo dulu Pak, sebelum lahirnya Komdigi. Jadi semenjak Komdigi lahir, bertransformasi dan tugasnya dialihkan ke satuan terkecil dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Seperti itu Pak. Jadi ada di UPT atau BAMON di seluruh Indonesia. Tugasnya apa? Tugasnya adalah pertama yaitu melakukan pengukuran. Pengukuran dalam hal ini adalah kualitas dari layanan komunikasi bergerak seluler. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah pengukuran dari kualitas fixed broadband atau yang disebut dengan fiber optic sebagai media transmisinya. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai nanti kualitas of service atau quality of service Pak. Yang kedua adalah quality of experience atau QoE. Nah QoE ini pengukuran yang bisa dilakukan maksudnya tidak hanya oleh BAMON atau tidak hanya oleh operator, tapi bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat pengguna frekuensi Pak. Karena kita sudah menyediakan toolsnya yaitu berupa aplikasi yang namanya Sigmon. Sigmon itu bisa diinstal di iPhone maupun Android. Jadi bisa dua tipe bisa diinstal dan bisa dilakukan pengukuran oleh masyarakat pengguna frekuensi. Namun QoS-nya itu hanya bisa dilakukan oleh kita selaku petugas di BAMON dan operator seluler seperti itu Pak. Kenapa harus dilakukan pengukuran kualitas? Karena sebetulnya performansi suatu jaringan itu ada dua tipe Pak. Pertama adalah availability jaringan, kedua adalah quality jaringan. Availability jaringan itu sudah kita lakukan Pak semenjak sebelumnya ada KLID di Lampung di BAMON. Itu melalui pemantauan maupun monitoring. Tapi parameter terbatas Pak, hanya berupa kuat sinyal dan bandwidth. Itu saja yang bisa kita lihat. Namun setelah adanya perangkat untuk QoS ini, kita bisa lebih dalam lagi untuk melihat parameter apa yang ada di dalam itu. Kalau kita ibaratkan ada infrastruktur, di situ ada sungai sebagai transportasi, untuk pemantauan dulu kita hanya melihat panjang sungai berapa, lebar sungai berapa. Nah semenjak adanya quality of service, kita bisa melihat lebih detail Pak. Itu mulai dari jenis airnya apa, terus arusnya seberapa cepat, kemudian di dalamnya apa aja, apa ada ikan, apakah dangkal atau tidak. Nanti nilai akhirnya atau proses akhirnya adalah apakah sungai itu bisa dilalui oleh kapal besar, kapal kecil atau bisa menyelam seperti itu. Dan ini juga sama Pak, nanti hasil akhirnya apakah QoS ini berada di bawah aturan yang telah diterbitkan dalam Perdijen PPI ataukah di atasnya seperti itu, di atas ekspektasi seperti itu Pak. Seperti itu nilai-nilai yang akan diterima oleh masyarakat. Nah untuk QoE-nya di masyarakat bisa secara langsung menikmati. Jadi mereka dapat menikmati bagaimana sih ketika membuka layanan YouTube, ketika membuka layanan media sosial ataupun website. Jadi dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat memunculkan parameter teknis di situ juga. Gitu. Namun secara parameter teknis QoE itu lebih sedikit dibandingkan parameter teknis yang didapat pada QoS. Jadi sekali lagi QoS hanya bisa dilakukan oleh BAMON dan operator seluler, sedangkan QoE bisa dilakukan oleh masyarakat pengguna frekuensi. Itu tugas yang pertama kita Pak. Tugas yang kedua tentunya ini adalah melakukan pengelolaan atau menerima laporan aduan tentang kualitas jaringan dari masyarakat setempat atau masyarakat pengguna frekuensi yang ada di seluruh Indonesia. Namun pada saat ini itu pengelolaan pengaduannya ada di PMT Pak. Jadi PMT itu adalah Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran yang ada di Jakarta. Jadi mereka caranya seperti apa adalah mengelola setiap media sosial yang terkait dengan experience masyarakat mengenai penggunaan penyelenggaraan telekomunikasi yang diterima oleh masyarakat. Jadi katakanlah PMT itu meng-crawling misalkan media sosial X atau dulu Twitter, kemudian mereka memfilter lagi sehingga didapatkan sesungguhnya ini adalah gangguan seluler di tempat mana dan berapa dampaknya seperti apa. Dan mereka akan menindaklanjuti seperti itu. Sama juga PMT akan menindaklanjuti setiap laporan dari QoS BAMON itu akan mereka inventarisir dan ketika itu nilai parameternya di bawah yang ditetapkan itu akan dibuatkan trouble ticket ke operator yang terkendala tersebut, kemudian operator tersebut
wajib mengoptimasi jaringannya sehingga nilainya bisa di atas parameter yang ditetapkan. Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga adalah ini merupakan dari pindahan dari Montip atau hanya sebagian itu mengenai inspeksi microwave seluler yang ada di BTS. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya termasuk program Prima Aksi, Pak. Prima Aksi itu adalah proses pembenahan koordinat microwave BTS yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Itu mungkin Pak yang bisa disampaikan dari kualitas jaringan. Seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital menarik sekali ya. Jadi tim kerja yang baru di Balai Monitor Kelas 2 Lampung dan seluruh Indonesia ini adalah memang pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh direktorat lain, dalam hal ini Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika kala itu ya, di Kominfo. Nah sekarang ini diturunkan ke UPT, Unit Pelaksana Teknis, dalam hal ini Balai Monitor, termasuk di Balai Monitor Kelas 2 Lampung, sehingga ini pastinya berpihak ke masyarakat ini Mas ya, karena kualitas jaringan di tempat seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital yang mengalami masalah itu bisa kami lakukan pengukuran dalam bentuk QoS itu. Jadi alatnya di kami ada, namun masyarakat juga perannya bisa. Jadi masyarakat bisa melakukan, jadi ada aplikasi namanya bisa di-download di HP masing-masing, Android dan lain-lain. Itu nama aplikasinya Sigmon ya, Signal Monitoring ya. Ya, itu bisa di-download di situ sehingga seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital ketika di daerahnya itu misalnya sinyal salah satu operator seluler yang digunakan kurang bagus, maka itu dapat dilaporkan dan itu akan terlapor ke pusat monitoring telekomunikasi yang ada di Jakarta. Nah, nantinya di sana pusat monitoring telekomunikasi ini akan menindaklanjuti ya, sebagaimana penjelasan tadi dari Kang Budi, akan ditindaklanjuti ke operator bersangkutan. Jadi misalnya di tempatnya seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital itu untuk melakukan video call misalnya kurang bagus, putar YouTube pada saat belajar teman-teman sekolah yang digunakan jaringan telekomunikasi untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu mengalami masalah, maka itu bisa disampaikan, dilaporkan. Jadi peran masyarakat dalam hal ini diikutkan dalam memonitor kualitas jaringan penyelenggara operator seluler yang ada di Indonesia tentunya. Nah, selanjutnya mungkin ya kita kembali ke Mas Toro terkait dengan tugas dan fungsinya. Ini tata usaha dan rumah tangga ini kan ini dapurnya Balai Monitor, dapurnya kami, sehingga boleh disampaikan mungkin apa menjadi tugas dan tanggung jawab fungsi daripada bagian tata usaha dan rumah tangga Balai Monitor Kelas 2 Lampung. Silakan Mas Toro. Siap, terima kasih Pak. Kebetulan untuk di bagian umum tidak ada perubahan tugas pokok dan fungsi, sehingga tugas kami masih tetap ada dua. Yang pertama adalah penyusunan rencana, program dan kegiatan serta pelaporan berdasarkan tahun anggaran yang berjalan. Yang kedua adalah pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumah tanggaan, serta kehumasan bidang spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital. Di situ meliputi mengenai naskah, surat tugas, mengenai pengelolaan barang milik negara. Di situ ada penghapusan dan inventarisir seluruh penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara, serta ada pengembangan para pegawai di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio berupa Diklat maupun Dimtek, sehingga diharapkan seluruh kualitas sumber daya pegawai di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dapat maksimal dan optimal dalam melaksanakan kegiatan dan tugas sehari-hari. Terima kasih. Baik Mas Toron, seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital jadi tugas dan fungsi daripada sub bagian tata usaha dan rumah tangga ini lebih ke internalnya Balai Monitor Kelas 2 Lampung ya.
Jadi saya katakan tadi dapurnya kami di situ. Disitulah seleri-seleri kami di sesuai dengan aturan pemerintah itu dilakukan. Jadi misalnya saya akan naik pangkat, misalnya akan mendapatkan kenaikan gaji berkala dan lain-lain, itu dilakukan di situ. Demikian pula pastinya akan melihat kemampuan daripada SDM yang ada ya. Kita punya SDM sekarang ini kurang lebih yang ASN itu kurang lebih 30 28 orang saat ini, termasuk CPNS yang baru diterima pada tahun 2024. Ini sudah bergabung dengan kami semua. Nah, itulah tugas dan fungsi daripada teman-teman di subbagian tata usaha dan rumah tangga. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut lagi ya, seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital, kita lebih mendalami lagi. Nah, tugas dan fungsi daripada Balai Monitor mungkin Mbak Vina kembali ke tim monitoring dan penertiban. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi, sekalipun di season berikutnya akan dibahas lebih detail, lebih jelas lagi ya. Kenapa sampai frekuensi radio ini menjadi pekerjaan utama diawasi oleh Balai Monitor Lampung? Silakan Mbak Vina. Iya. Selamat pagi, mungkin seklik frekuensi dan infrastruktur digital mungkin kayaknya baru lihat saya nih Pak. Di podcast sebelumnya belum ada gitu ya. Kalau untuk frekuensi radio ini kan Pak sumber daya alam yang terbatas seperti sumber daya alam lainnya Pak ya. Kalau secara fisik dia ada di mana-mana Pak, memang kayak udara gitu. Ada di mana-mana. Cuman penggunaannya ini tidak bisa asal-asal. Jadi kalau semua tidak diatur dengan benar, nanti semua bisa pakai tanpa mempertimbangkan ini ada yang pakai atau enggak gitu. Jadi ini makanya memang harus di-manage dengan hati-hati. Masing-masing dinas, dia kan ada banyak dinas nih Pak. Ada dinas untuk penyiaran yang digunakan radio, TV, ada untuk yang navigasi untuk memandu baik itu di udara, pesawat maupun yang di laut, di maritim itu udah ada alokasi sendiri-sendiri Pak. Ini kita juga pengaturannya bukan dari negara masing-masing, enggak, ini udah internasional. Di bawah PBB ada badan khusus namanya ITU, International Telecommunication Union, ini khusus untuk mengatur bidang telekomunikasi termasuk di situ frekuensi. Jadi memang benar-benar di-manage secara baik agar ya tadi pertama untuk mencegah saling interferensi Pak. Kemudian karena bernilai strategis tadi bagi negara dan kehidupan manusia juga dia memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya frekuensi ini kita bisa menggunakan HP, berkomunikasi, juga bisa nonton TV, nonton YouTube, segala macam, berinternetan. Nah ini ada karakteristik juga dari frekuensi itu Pak, dia bisa antar negara, bisa untuk frekuensi-frekuensi di pita HF itu siaran baik AM ataupun komunikasi di masing-masing negara itu karena panjang gelombangnya besar bisa antar negara. Nah ini kita juga harus benar-benar berhati-hati menggunakannya. Bisa jadi nanti di negara lain tuh ada alokasi yang dia untuk keselamatan kita pakai untuk komunikasi dan bakal mengganggu ke negara lain. Nah ini juga perlu diatur dengan baik biar bisa optimal digunakan. Jadi semua yang membutuhkan misalnya untuk pertahanan, untuk bergerak seluler atau untuk penyiaran, semuanya bisa teratur dan bisa digunakan dengan maksimal. Itu Pak. Baik Mbak Vina, seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital begitu pentingnya ya frekuensi radio. Jadi frekuensi radio ini adalah kebutuhan dasar daripada terselenggaranya telekomunikasi. Kami di Balai Monitor tentunya karena diamanahkan untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan frekuensi ini sehingga tugas-tugas itu kami lakukan.
bahwa kami di Balai Monitor ini kemarin ada pernyataan daripada Ibu Menteri ya, bahwa kami bekerja ini tidak terlihat, ada di belakang layar. Tetapi keberadaan kami ini yang membuat suksesnya teman-teman sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi tadi antara benua, antar negara, bisa saling melihat, bisa melihat video, bisa melihat kejadian-kejadian yang terjadi di negara-negara yang jauh dari Indonesia misalnya. Nah, ini semua karena peran daripada frekuensi radio, sehingga frekuensi radio ini masuk kategori sumber daya alam yang sangat sifatnya terbatas, tidak bisa diperbaharui, sehingga pemanfaatnya harus betul-betul diatur dengan baik. Nah, itulah sekelik frekuensi radio infrastruktur digital, sehingga Balai Monitor ini setiap waktu turun ke 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini untuk mengawasi penggunaan daripada frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Karena harapannya itu tadi, tidak boleh ada gangguan yang mengganggu sistem telekomunikasi yang digunakan oleh kita yang ada di Indonesia ini. Tadi sudah disampaikan ada banyak dinas. Jadi mulai dari ada namanya dinas maritim, penerbangan, penyiaran, teman-teman di instansi pemerintah mungkin dari TNI juga menggunakan frekuensi itu, kepolisian juga menggunakan itu, seluler yang paling umum di masyarakat gunakan itu menggunakan frekuensi radio. Sehingga ketika terjadi gangguan frekuensi radio, ini gangguannya sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital jangan dianggap tidak pernah ada. Ini selalu kami Balai Monitor di Lampung ini selama saya kurang lebih 1 tahun di sini sudah berapa kali menangani gangguan-gangguan frekuensi. Dan itu memang tidak dirasakan oleh masyarakat langsung, tetapi kualitas daripada komunikasi yang sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital rasakan itu akan terasa. Jadi misalnya melambat layanannya dan lain-lain. Itu semua karena diakibatkan penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai mungkin dengan peruntukan ataupun tidak memiliki izin, sehingga bisa menimbulkan gangguan-gangguan frekuensi terhadap pengguna lainnya. Nah, selanjutnya sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital, kita kembali ke tim monitoring sarana prasarana monitoring dan layanan. Ini terutama terkait dengan layanan yang ada di Balai Monitor kelas 2 Lampung ya. Jadi pengguna frekuensi radio ketika menggunakan frekuensi radionya itu perlu dilengkapi dengan ISR, izin stasiun radio. Nah, itu silahkan Mas Cicin ditambahkan kira-kira terkait dengan proses-proses perizinan itu apa yang perlu disampaikan ke sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital. Baik Pak Kabamon, terima kasih. Kami hanya menambahkan, tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Mbak Pina, Pak Kabamon juga, kenapa latar belakang frekuensi itu harus berizin, Pak Kabamon. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar kita, Pak, di Batang Tubuh Pasal 33 itu, bahwa frekuensi itu adalah sumber daya alam yang terbatas. Dan kaitannya juga tidak bisa dibatasi oleh wilayah negara atau wilayah provinsi gitu Pak. Jadi itu bisa digunakan antar negara, antar provinsi. Untuk itu perlu dilakukan penataan. Dan dampak dari itu juga kaitannya dengan perizinan Pak. Jadi bagi masyarakat atau sekedar frekuensi yang ingin menggunakan frekuensi radio itu harus berizin. Dan ini sudah juga tertuang dalam Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi serta aturan turunan lainnya Pak. Seperti misalnya PP 52 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, kemudian PP 53 juga tahun 2000 itu tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. Ini tuh Pak. Baik, Mas Cicin, sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital, jadi terutama di layanan. Jadi perizinan frekuensi radio ini memang bukan dilakukan di Balai Monitor, tetapi itu dilakukan oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital yang ada di bawah Direktur Jenderal kami, dan itu berada di Jakarta tentunya.
Namun kami di sini tetap membantu melakukan. Jadi kami menjembatani ketika sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital mengalami masalah misalnya dalam pengajuan perizinan terkait dengan tagihan-tagihan frekuensi yang selama ini dibayarkan, mengalami kendala dan masalah, silahkan untuk datang berkomunikasi dengan kami. Jadi kami terbuka lebar, kantor ini menanti kedatangan daripada sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital. Ketika misalnya keterbatasan waktu tidak sempat datang ke kantor Balmon, Balai Monitor Lampung, kami juga membuka lewat hotline ya, ada hotline di kita, nanti dicantumkan di sini mungkin. Itu terus kami juga ada di media-media sosial. Jadi semua media sosial mulai dari Facebook, Instagram, X dan YouTube itu kami ada semua di situ. Jadi silahkan melihat kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Balai Monitor kelas 2 Lampung saat ini, sehingga teman-teman bisa melihat mungkin memang ada keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital yang ada di Provinsi Lampung. Jadi intinya kami terbuka ketika dibutuhkan komunikasi dengan kami. Nah selanjutnya mungkin ya terkait dengan kualitas jaringan, masih ada yang mau disampaikan, silahkan Kang Budi. Terima kasih Pak. Bagi sekali frekuensi, sebenarnya tujuan kita untuk terus melakukan pengukuran kualitas of service dari jaringan telekomunikasi seluler, pertama adalah untuk mengukur seberapa kenyamanan sekali frekuensi dalam melakukan komunikasi. Semisalnya tidak ada drop call, kemudian menonton video tanpa buffering, kemudian melakukan voice call tanpa delay. Itu harapan kita. Jadi tidak ada kendala dalam melakukan komunikasi dalam menggunakan jaringan seluler. Kemudian yang kedua tentunya adalah ketika kita bicara standar kualitas pelayanan di komunikasi seluler, ada batas atau referensi yang harus dicapai oleh operator penyelenggara. Seperti saya ambil contoh bahwa misalkan untuk throughput atau data rate yang harus dicapai oleh penyelenggara seluler itu minimalnya 3 megabyte per second. Itu minimalnya atau lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya untuk jaringan 4G itu harus mempunyai kuat sinyal minimalnya minus 105 dBm. Dan lain-lain seperti itu. Itu ada batasan-batasan yang harus dicapai untuk mencapai standar kualitas layanan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu, ini yang penting sebenarnya adalah keadilan akses untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya masyarakat perkotaan, itu pedesaan juga harus menikmati layanan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Jadi tidak terbatas hanya kota, tapi desa juga, mungkin di daerah rural maupun di daerah suburban, itu harus dapat akses yang sama. Tidak hanya misalkan hanya pejabat, PNS, tapi juga nelayan, petani juga harus dapat keadilan untuk mengakses telekomunikasi yang ada di Indonesia. Kemudian keempat adalah pemerataan. Jadi pemerataan ini disebutkan bahwa tidak hanya masyarakat di Pulau Jawa saja yang bisa, tapi juga di Sumatera ataupun pulau-pulau kecil di Indonesia harus mendapatkan akses yang sama dan berkeadilan seperti itu. Kemudian karena infrastruktur digital ini merupakan infrastruktur yang sifatnya maya, ini sama juga dengan infrastruktur yang sifatnya real, seperti misalkan jalan, jembatan itu harus tetap selalu dibangun untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah bagi masyarakat sekali frekuensi yang ingin terus memantau perkembangan kualitas jaringan, silakan download di aplikasi Sigmon seperti di bawah ini, itu ada di Play Store maupun di App Store. Terima kasih Pak. Baik, sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital yang saya cintai, itulah tentunya yang menjadi tugas daripada tim kualitas jaringan. Sekali lagi harapannya ya masyarakat ikut berperan serta menyampaikan ketika di tempat ataupun di wilayah di mana sekelik frekuensi radio berada mengalami kualitas jaringan yang kurang bagus, silahkan untuk memanfaatkan, bisa menggunakan tadi aplikasi
yang ada Sigmon, ataupun juga bisa disampaikan tidak ke balai monitor ya, balai monitor, karena kami sudah memiliki peralatan-peralatan itu. Sekalipun memang ini adalah tugas baru, tetapi insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, karena peralatan-peralatan digunakan sebenarnya pada dasarnya sama dengan peralatan-peralatan yang selama ini, alat-alat ukur yang digunakan di balai monitor selama ini. Baik, sekali frekuensi mungkin terakhir mungkinnya kembali lagi ke bagian sub bagian tata usaha dan rumah tangga. Nah, kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh 3 tim kerja di Balai Monitor Kelas 2 Lampung ini itu dilaksanakan bukan dari kantor sini. Jadi lebih banyak dilaksanakan di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini. Sehingga dukungan daripada anggaran, dukungan daripada administrasi ketika teman-teman itu berjalan itu dilakukan oleh tim sub bagian tata usaha dan rumah tangga Balai Monitor Kelas 2 Lampung. Silakan Mas Toro, mungkin ada yang ditambahkan terkait dengan dukungan dari atas kegiatan-kegiatan dilaksanakan di Balai Monitor Kelas 2 Lampung. Terima kasih Pak, bahwa untuk di bagian umum selalu mendukung dan memastikan bahwa seluruh program kerja yang dilaksanakan oleh baik itu tim kerja bidang monitoring dan penertiban serta tim kerja bidang sarana dan prasarana monitoring dan layanan dan tim kerja kualitas layanan infrastruktur digital itu harus dilaksanakan sesuai dengan program awal yang sudah disusun, Pak. Nah, di situ meliputi ada surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Situ ada anggaran operasional untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan tersebut serta memastikan bahwa kendaraan atau sarana prasarana yang akan digunakan itu dapat dapat dilakukan dengan baik, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh tim-tim yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu Pak, terima kasih. Iya, sekali frekuensi radio dan infrastruktur digital. Jadi kegiatan-kegiatan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung ini sebagaimana yang saya katakan tadi memang adanya semua di lapangan, adanya di daerah, bukan berada di satu tempat saja, sehingga kami sangat menjaga bagaimana kualitas peralatan yang kami miliki. Nah, termasuk tadi kendaraan harus standby 1 kali 24 jam, itu harus siap, bahan bakar semua sudah penuh, servis berkalanya itu harus betul-betul terjaga, sehingga pada saat kita mau perang itu langsung diluncurkan saja. Jadi demikian pula dengan peralatan-peralatan monitoring yang ada di kami. Ada beberapa titik di luar, misalnya stasiun monitoring SMFR transportable, ada 4 tempat. Itu semua harus kami jaga kualitasnya, bekerjanya betul-betul dengan bagus, sehingga kami setiap hari, karena setiap waktu sesuai dengan perjanjian kinerja kami itu, setiap waktu melakukan monitoring rutin terhadap perangkat-perangkat tersebut, sekalipun itu dilakukan by remote dari kantor sini. Nah, sekali frekuensi mungkin yang terakhir sebelum kami tutup, bahwa di Balai Monitor Kelas 2 Lampung juga saat ini sedang dalam pembangunan zona integritas, ya. Jadi kami mulai dari pimpinan sampai dengan staf terbawah itu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan integritas daripada seluruh pegawai yang ada di sini. Bahwa kami bersepakat, ya, bahwa kami secara bersama-sama menolak yang namanya gratifikasi. Ya, jadi seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital ketika berhadapan dengan rekan-rekan kami, karena ini hampir setiap minggu ini tinggalkan saya ada di lapangan, adanya dia berhadapan dengan masyarakat ketika melaksanakan tugasnya, dan ada indikasi mungkin meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, silahkan dilaporkan ke kami.
Di kami ada prosedurnya, ada prosedur yang harus kami lakukan ketika itu terjadi. Termasuk saya selaku kepala Balai Monitor di sini bisa mengeluarkan surat teguran ketika sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital itu mengalami di lapangan, dan kami berharap ini tidak ada. Jadi layanan yang kami berikan semata-mata murni ikhlas kami serahkan ke masyarakat Provinsi Lampung, sehingga kami juga berharap timbal balik daripada masyarakat Lampung. Silahkan datang ketika ada masalah, ada hal yang perlu disampaikan ke kami terkait dengan penggunaan frekuensi radio dan alat telekomunikasi untuk dikonsultasikan ke sini. Ketika waktunya mungkin tidak mampu, tidak sanggup, maka kami ada hotline yang bisa dihubungi, media sosial yang bisa dihubungi, dan person. Jadi mungkin di seklik frekuensi radio dan infrastruktur digital sudah memiliki nomor-nomor telepon, silakan saja disampaikan ke sana. Termasuk sebenarnya ketika terjadi gangguan frekuensi itu bisa disampaikan lewat telepon-telepon yang dimiliki oleh sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital. Nanti disusul dengan surat-surat untuk menguatkan, karena kami juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu harus memiliki dasar, harus ada dasar untuk kami bertindak menggunakan anggaran-anggaran negara yang ada di Balai Monitor Kelas 2 Lampung. Saya rasa itu ya, sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Saya tidak menyimpulkan apa yang kita bahas pada hari ini. Silakan sekelik frekuensi radio dan infrastruktur digital Provinsi Lampung menyimak kembali jika ada yang hal-hal ini yang perlu diperdalam lagi. Dan kami berjanji insya Allah dalam waktu dekat kami akan melanjutkan episode keempat dengan membahas lebih dalam, lebih terinci lagi, lebih banyak lagi tugas-tugas daripada mulai dari Kasubag TU, Ketua Tim Monitoring dan Penertiban, Ketua Tim Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan, Ketua Tim Kualitas Jaringan Infrastruktur Digital, untuk kita bahas untuk sekelik frekuensi dan infrastruktur digital ketahui tentunya. Saya rasa itu akhir kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.